Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan, menerangkan tentang bab larangan pergaulan bebas dan zina, ya. Larangan pergaulan bebas dan zina. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dan ilmunya bermanfaat bagi anak-anakku sekalian dan juga termasuk ibu. Mari kita baca berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan kita yang pertama adalah peserta didik dapat membaca dan menghafalkan dengan tartil Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis Quran Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sedangkan tujuan yang keempat adalah peserta didik dapat menerapkan pesan Al-Quran untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina yang merupakan larangan agama. Yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan buruk. Anak-anakku sekalian, pergaulan bebas yang dimaksud dengan pergaulan bebas atau arti daripada zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi melakukan hubungan badan di luar ikatan pernikahan itulah yang dimaksud dengan zina. Kemudian yang kedua, macam-macam zina dan hukumannya bagi orang yang melakukannya. Macam-macam zina terbagi menjadi dua. Yang pertama, zina muhsan. Anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan zina muhsan adalah pezina yang sudah balik, ya, berakal sehat, merdeka. Maksudnya merdeka itu dia bukan dalam keadaan atau menjadi budak, ya. Kemudian sudah pernah menikah. Jadi yang dimaksud dengan zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah balik, berakal sehat dan sudah pernah menikah, ya. Jadi kalau misalnya si Edi sudah pernah menikah dengan si Ayu, kemudian si Ayunya ini meninggal dunia. Si Edi berhubungan atau mempunyai pacar dengan si Irna misalnya. Kemudian mereka melakukan hubungan badan. Ya, itulah yang dimaksud dengan zina muhsan. Ya, atau misalnya yang sekarang lagi in. Si Edi dengan si Ayu sama-sama sudah menikah. Ya, Ayu dengan si Edi ini menikah. Kemudian si Edi ini melakukan perselingkuhan. Nah, ini yang lagi ngetren sekarang. Si Edi pacarannya atau selingkuh dengan orang lain, dengan wanita lain sampai melakukan hubungan badan. Nah, itulah yang dimaksud dengan zina zina muhsan. Ya, zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah balik dan sudah pernah menikah. Hukumannya apa bagi bezina muhsan? Hukumannya adalah dilempari dengan batu sampai meninggal.
meninggal atau dirajam. Kemudian macam-macam zina yang kedua, yaitu zina ghairu muhsan. Apa itu zina ghairu muhsan? Zina ghairu muhsan adalah pezina yang masih lajang, belum pernah menikah, masih perawan, masih perjaka, ya. Melakukan hubungan badan, itulah yang dimaksud dengan zina ghairu muhsan. Jadi misalnya si A masih SMP, si B sudah SMA, mereka pacaran sampai melakukan hubungan badan. Nah, itulah yang dimaksud dengan zina ghairu muhsan. Hukumannya apa bagi orang yang melakukan zina ghairu muhsan? Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi anak-anakku paham ya, yang dimaksud dengan zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Kemudian anak-anakku sekalian, dampak negatif daripada melakukan zina. Dampak negatif melakukan zina itu ada 2. Dampak di akhirat dan dampak di dunia. Yang pertama, dampak di akhirat adalah mendapatkan murka dari Allah. Dampak yang kedua, hisab yang jelek. Kenapa? Karena banyak dosanya. Dampak yang ketiga adalah siksaan di neraka. Itu sudah pasti. Kemudian dampak yang kedua, dampak di dunia. Yang pertama dampaknya adalah menghilangkan wibawanya. Jadi ketika dia melakukan hubungan badan, apalagi sampai hamil misalnya, sudah jelas dia akan dicemooh di masyarakat. Dampak yang kedua mengakibatkan kefakiran. Dan yang ketiga dampaknya adalah mengurangi umur, karena orang yang melakukan hubungan badan di luar nikah kemungkinan besar akan terjangkit penyakit. Yang terakhir anak-anakku sekalian, manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina. Manfaatnya yang pertama adalah menjaga martabat dan kehormatan kaum wanita. Kenapa kok lebih diutamakan wanita? Karena yang menjadi korban adalah wanitanya. Manfaat yang kedua, menghindari dari lahirnya anak, memotivasi untuk berprestasi meraih masa depan. Yang keempat, menjauhkan dari azab Allah. Demikian yang Ibu presentasikan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.